YouTube itu adalah search engine. Ini sangat mendasar ya. YouTube itu adalah search engine. Ya. Bentar Pak, saya rekam suara biar didengerin gitu, biar masuk. Mana sih rekam suaranya? Oke. Oke Pak. Ya. Jadi YouTube itu adalah search engine sebetulnya. Jadi dia tuh sama kayak Google ya. Gimana sih full view? Sama seperti Google, itu juga adalah search engine. Jadi dia tuh mesin pencari informasi. Cuman informasi yang ada di dalam platformnya dia adalah berupa video. Ya kan? Kalau Google informasinya ada teks, ada gambar, ada video. Ya kan? Nah, YouTube ini informasinya berupa video. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau kita mau menjadi content creator di YouTube, itu kita harus tahu dulu apa topik-topik yang populer yang dicari oleh orang. Itu basic loh. Nah, orang itu kadang nggak mau melakukan riset karena nggak memahami konsep ini. Jadi dia bikin video asal aja gitu. Aku bikin video ini deh, aku kepikiran, aku hari ini lagi misalkan tentang channelnya itu tentang kuliner ya, kebanyakan kuliner. Aku hari ini mau bikin video tentang cara bikin masakan apa gitu. Langsung aja bikin tanpa melakukan riset, tanpa melakukan pengecekan makanan apa yang paling banyak dicari oleh orang. Akibatnya apa? View-nya sedikit. Jadi tujuan awal dari membuat video itu tidak tercapai karena tidak melakukan riset. Harusnya pada saat kita sebelum melakukan video itu, kita melakukan riset dulu. Cari topik apa yang lagi trending, lagi viral, misalkan lagi hot, lagi kekinian, lagi terkini, yang populer. Nah, dari informasi itu baru kita buat video dengan judul yang lagi dicari orang itu. Jadi otomatis pada saat orang-orang mencari video itu, video kita akan ditampilkan di hasil pencarian itu. Itu sebetulnya ini konsep basic sederhana yang harus dipahami. Jadi trik kita juga ya Pak. Gimana? Bisa jadi trik juga. Ya bisa trik. Ya trik dan ya memang jadi sebetulnya jadi content creator itu ada dua sih sebetulnya, ada dua aliran ya. Kita mau bikin video terserah kita gitu. Ini kan media ekspresi. Kita pengen berbagi cerita, kita pengen curhat, ya sah-sah aja sih, nggak ada yang ngelarang. Ini kan media terbuka. Siapa aja boleh ngisi konten di situ. Asal tidak melanggar namanya community guideline. Jadi di YouTube itu ada aturan-aturan main yang harus disepakati, harus ditaati oleh content creator. Itu pertama ada namanya community guideline, panduan komunitas. Itu aturan-aturan main yang kalau kita bikin video itu jangan mengandung kekerasan, jangan mengandung pornografi, jangan mengandung bahasa-bahasa yang vulgar misalkan. Itu semua ada aturannya. Supaya yang kedua tadi ya, community guideline, yang kedua adalah copyright issue, copyright policy. Dia punya kebijakan juga agar yang membuat video itu otentik. Jadi dia nggak ngambil dari video orang, diupload di channelnya dia, atau nggak ngambil musiknya orang, diupload di channelnya dia gitu. Jadi nggak sembarangan. Jadi pertama itu, jadi harus mengikuti community guideline. Yang kedua harus otentik. Jadi konten yang kita upload, dipublish di channel kita itu adalah hasil karya kita gitu, bukan niru-niru gitu. Sebetulnya dua ini aja sih yang menjadi pedoman dasar
kalau kita mau jadi content creator di YouTube. Jadi nanti kalau kita udah bikin channel, di situ biasanya ada dua jenis strike tuh. Strike pertama adalah community guideline strike. Yang kedua adalah copyright strike. Itu fungsinya sebagai peringatan. Kalau kita melanggar aturan itu, kita dapat peringatan, dapat strike. Misalkan dapat community strike, kita mengupload video yang berbau kekerasan, dapat strike. Si mesin YouTube itu dibaliknya dalam mesin komputer, itu dia bisa mendeteksi video ini mengandung kata-kata kekerasan. Itu pada saat kita mengupload, si komputer akan mengecek judul, informasi metadata ya. Informasi metadata video itu ada judul, ada deskripsi, ada teks. Ada 3 ini. Dia akan difilter tuh, dicek. Ada nggak dibandingkan dengan community guideline, ada nggak kekerasan, pornografi, segala macam itu. Kalau ada, dia langsung otomatis ngirim warning, strike, kamu melanggar community guideline. Langsung kita dapat notifikasi tuh di email kita. 1 kali strike, 1 minggu kita nggak bisa ngapa-ngapain. 2 kali strike, 2 minggu nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngupload video gitu. 3 kali jadi semacam kayak diblokir sementara. Iya, disuspend gitulah. Kalau 3 kali strike, udah keempat kali kita bisa channel kita dihapus. Hapus. Iya. Begitu juga dengan copyright. 1 kali copyright itu, kalau tadi yang community guideline itu 3 informasi tadi ya, judul, deskripsi, sama tag. Nah, kalau yang copyright itu adalah musik, lagu, background musik. Ingat ya, jadi video itu kan ada gambar, ada musik ya biasanya kan. Nah, yang musik ini adalah hubungannya dengan copyright. Jadi artis-artis itu sudah mendaftarkan lagu-lagunya, musiknya itu ke YouTube, dan mereka mendapatkan istilahnya tuh konten ID di situ. Dia punya database bank database gitu, musik-musik apa yang sudah didaftarkan. Jadi setiap kali video yang diupload itu akan dicek musiknya tuh, cocok nggak lagunya dengan ada yang udah didaftarkan. Kalau ada, langsung dikasih strike. Terus gimana kita misalnya mau memasukkan musik gitu biar Nggak kena strike gitu ya? nah itu biar nggak kena. Ada namanya secara umum itu ada 2 ya. Ada yang free copyright, yang bebas hak cipta, kita boleh pakai tanpa kita harus minta izin ke artisnya. Ada yang nggak boleh kita pakai, sama sekali nggak boleh kita pakai. Ada yang boleh dipakai tapi akan muncul iklan. Contohnya gini ya, lebih gampangnya gini. Sebentar saya masuk ke itu dulu. Ini sebetulnya kita udah mulai dalam ini materinya. Sebelum ke sana ya, sebelum saya menjawab Alif ya. Ini saya sudah menjawab ini belum? Search engine kedua. Nah, saya beresin ini dulu ya. Video sharing platform terpopuler bagi konten kreator, viewer. Jadi YouTube itu ada 3 pihak yang berkepentingan di situ. Pertama, konten kreator, pembuat video ya. Yang kedua adalah penonton, viewers. Yang ketiga adalah pemasang iklan, advertiser. YouTube ini harus fair, harus transparan, harus terbuka untuk semua pihak itu. Jadi dia nggak bisa bikin aturan yang bersebelah, nggak bisa bikin aturan yang terlalu menguntungkan advertiser. Kebanyakan iklan, misalnya, orang jadi nggak nyaman, orang jadi nggak nonton kan. Yeah. Juga harus fair terhadap viewer. Viewer ini umurnya bisa dari anak-anak sampai orang tua, ya kan? Jadi jangan sampai videonya ada yang berbahaya, membahayakan anak-anak. Makanya ada video namanya age restriction video. Nah, video-video yang ada flag age restriction video yang dibatasi oleh umur itu nggak akan dipasang iklan di YouTube.
polisinya kayak gitu. Kalau video kita misal kecelakaan, kita videoin, upload, itu biasanya nggak akan ada iklannya, karena itu konten negatif untuk anak-anak kayak gitu. Dan konten fair juga untuk konten kreator, karena tanpa konten kreator ini sebetulnya jantungnya YouTube ya. Tanpa ada konten kreator itu kan mati sebetulnya, nggak ada isinya. Nggak ada yang bikin konten. Ya, nggak ada yang bikin Nggak ada yang konten, nggak ada yang ngisi. Harus fair juga untuk konten kreator. Jadi konten kreator itu mendapatkan sharing revenue, sharing pendapatan dari iklan yang dipasang di videonya. Dan juga sekarang ini YouTube udah punya program namanya premium membership. Jadi orang yang langganan YouTube tanpa nonton iklan. Jadi ada dua nih sekarang YouTube nih. Free iklan juga. Ya, free. Kalau nggak mau nonton iklan Bayar gitu iya, kan. Iya. Tuh. Nah, saya masuk ke channel. Sebetulnya saya sendiri udah nggak begitu aktif sih, cuma saya tahu teori-teorinya aja. Ya bagi ilmu Pak, siapa tahu nanti kita itu. Ya sebetulnya dulu kan 2 tahun yang lalu aktif ya gitu, cuman ya itu ada masalah dengan komunitas, jadi malas aku. Masalah dengan komunitas Iya. ada lagi. YouTube Kreator Academy. Oh ya, syarat punya channel YouTube ya. Syarat pertama yang harus, ini basic nih ya, harus punya akun Google. Gmail. Akun Google itu berupa email. Emailnya bisa Gmail, bisa atau apa aja, terserah. Ini kayak Hongkong ID ya. Jadi jangan sampai lupa password. Aduh, itu saya lupa itu. Ya, ini sangat penting. Bikin baru lagi lupa. Kalau email kita dihapus, channel kita hilang. Itu pernah kejadian sama saya. Channel dihapus, semua email dihapus, semua video di channel kita hilang. Ini penting. Nah, dengan Google account itu kita bisa masuk ke namanya YouTube Creator Academy. Di sini ada modul-modul nih. Ada modul-modul, explore our courses, awal memulai getting started, apa sih konten strateginya. Nah, orang itu kebanyakan bikin aja video tanpa ada strategi. Padahal kalau kita mau jadi konten kreator yang serius di YouTube itu, ini adalah perjalanan yang panjang. Ini bukan ini butuh energi yang besar, karena ini tuh ya kalau kita emang hobi, makanya syarat utama sebetulnya kita senang bikin video sih, senang berbagi cerita, itu aja sih sebetulnya. Kalau kita nggak senang berbagi cerita, ya udah susah gitu, kita mau kasih motivasi sehebat apapun susah, nggak bisa jalan. Jadi ya syarat pertama dulu senang berbagi story, berbagi cerita dengan orang gitu. Nah, cerita apa yang dibagikan dengan orang? Nah, ini juga strategi, nggak bisa sembarangan. Misalnya kita lihat teman-teman kebanyakan tuh kuliner, ya udah kita masuk kuliner aja gitu, padahal kita nggak senang kuliner. Jangan dipaksakan, karena itu menyiksa diri, menyiksa jiwa kita, nggak bagus. Menyesuaikan dengan passion aja gitu. Betul. Tapi kalau passionnya membosankan orang gimana Pak? Gimana mengatasinya? Misalnya passion saya gini, sesuatu yang menurut orang lain itu membosankan, padahal itu saya passion kuat banget di situ. Ya udah tonton sendiri. Sebetulnya yang membedakan YouTube dengan media TV itu apa sebetulnya, apa coba? Kan sekarang ini orang itu cenderung, kaum milenial di dunia ini sekarang populasi yang terbesar adalah
kaum milenial. Itu kelahiran tahun 81 sampai 96. Itu populasi terbesar di dunia. Makanya kebiasaan orang dalam menikmati hiburan, mencari informasi itu dipengaruhi oleh perilaku kaum milenial. Jadi mereka tidak suka nonton TV. Udah jarang lah nonton. Senangnya streaming. Senangnya di media yang terbuka. Makanya larinya ke YouTube. Senangnya gratisan, ya kan? Ya kan? Jadi Nggak nonton mau iklan. ribet. Iya, jadi Ya nonton nggak mau iklan. ribet kan? Makanya ada mobile banking. Nggak mau antri. Makanya orang malas ke bank. Bang, ya. Jadi semua perilaku kaum milenial ini diadopsi oleh teknologi gitu. Oleh perusahaan-perusahaan, oh kita bikin solusi karena pelanggan kita nih nggak orangnya nggak mau ribet, ya udah kita bikin aplikasi, misalnya. Kayak gitu. Nah untuk hiburan ini adalah solusinya ya di YouTube ini. Nah karena di dunia ini begitu banyak macam konten kreator, jadinya konten-konten yang ada di YouTube ini begitu banyak gitu, Beragam. banyak sekali, dan itu ada yang spesifik, sangat spesifik. Nah ini sebetulnya yang konten kreator yang spesifik ini yang cenderung akan bisa hidup lebih lama. Maksudnya gini, kalau channel kita isinya cuma makanan, cuma nggak spesifik makanannya tuh kan banyak kan, makanan itu ada masakan Indonesia, bisa berdasarkan dari negaranya, misalkan Indonesia, masakan Cina, atau misalkan makanan halal, makanan non halal, misalkan itu juga bisa tuh. Channel kita isinya makanan halal, spesialis makanan halal, itu bisa juga. Target marketnya, target audiensnya adalah orang-orang yang muslim misalkan itu, atau makanan halal cuman ini khusus orang Indonesia atau khusus masyarakat internasional, itu bisa juga. Makanan halal di Hong Kong atau makanan halal di Surabaya per lokasi, itu pasti ada viewernya, pasti ada yang followernya, subscribernya. Jadi channel yang cenderung bisa jalan sampai lama itu adalah channel-channel yang sangat spesifik. Kalau di sini istilahnya tuh niche viewers, niche ini tuh istilahnya tuh ada nih, yang sangat spesifik gitu, bukan yang terlalu melebar. Kalau saya senangnya motor kan. Ya motor tuh banyak macamnya, ada motor buat adventure, motor buat sehari-hari, motor bebek. Itu bisa lebih dalam lagi gitu. Biar menjadi ahlinya ahli. Iya, betul. Kalau Karena- mix itu justru itu nggak menarik ya Pak? Nggak menarik, jangan. Kalau mix itu orang cenderung bingung. Ini tuh channelnya apa gitu. Kasih judul gaduh-gaduh. Kayak gitu. punya aku gaduh-gaduh. Ibaratnya toko serba ada. Nah, Iya. Orang bingung, aku mau beli roti misalnya, tapi di situ ada baju, ada segala macam. Orang bingung, lebih baik aku pergi ke toko roti yang banyak pilihan. Ya kan? Langsung ke bakery store. Jadi harus spesialis. Itu kunci ya. Harus spesialis, harus spesifik. Spesifik konten. Ya, jangan terlalu melebar. Jadi tahu target marketnya nih. Jadi pertama kita harus mengakses kita diri, menilai diri kita, mereview diri kita nih. Aku nih senangnya apa sih sebetulnya? Senangnya apa sih? Nah dari situ udah tahu misalnya, oh aku seneng nih kalau bikin ini, misalnya aku sharing cerita soal ini, aku sharing misalnya aku ini sekarang lagi musim virus, aku pengen unek-unek, itu juga bisa. Nah, aku ada tuh channel yang kayak gitu tuh, isinya cuman ngomong aja ya, Curhat. tapi ada Channel juga curhat. viewernya, banyak. ada subscriber ngomong aja. Banyak itu YouTuber yang memang dia bercerita gitu. Banyak itu.
Nadia Omara itu Pak tahu cuman 6 bulan kurang udah 500.000 viewer padahal dia bercerita saja. Ya, makanya itu kita harus tahu kekuatan diri kita ya. Karena dia pembawaannya juga Tuh. enak, terus orangnya juga Ini cantik, bahasanya juga. bahasanya Gampang. juga asik bahasanya, terus ngajak kita kayak berkomunikasi secara Ya, langsung itu gitu. kunci. Heeh. Jadi harus komunikasi, interaktif, Iya, ya, ekspresif, ekspresif. yang nggak dibikin-bikin tapi. Harus komunikasi ya, kita ngajak, ayo kirim komen dong, kasih ide Nah, apa itu gitu banget kayak itu. gitu kan. Jadi orang kasih komen, oke, terus di next videonya kita bikin, oke saya sekarang bikin video judulnya ini dari usul dari siapa, sebutin. Jadi orang ada engagement, ada ngerasa tuh dia tuh Dihargai. nonton itu dia dihargai, nggak Cuma di dibaca doang terus Betul. dilupain. Itu kunci ya, harus ada komunikasi dengan viewer. Itu baru hidup, channel itu hidup. Hidup banget itu, nggak ada setahun udah 500.000 Ya. viewer, wah, Jadi yang pertama, subscriber. yang paling penting adalah kita membangun audience. Jangan pusing dengan nyari duit. Oh, Nyari duit itu akan nanti ngikutin. bonus itu. Ya. Jadi yang pertama adalah membangun dulu audience. Caranya apa? Ya tadi komunikasi. Kita harus caring dengan penonton. Mereka udah meluangkan waktunya, waktu yang sangat berharga untuk nonton video kita. Makanya kita harus kasih apresiasi. Terima kasih sudah nonton, bla 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 gitu. Kita kasih kalau ini kasih giveaway, kasih apa gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi orang senang nontonnya. Kalau audiens sudah solid, solid itu loyal. Ditunggu-tunggu Ya, banget. solid itu loyal. Dia Setia ya. misalnya hari Minggu, wah ini videonya di channel ini Baru. nih, Iya, gitu kan. Lalu upload. Iya. Kalau udah Aku 5 menit di udah pikiran gitu. audiens tuh udah ada pikiran kayak gitu, kamu udah sukses. Oh, Harus bikin videomu ditunggu-tunggu. Iya, yang konsisten sih. Kalau bisa konsisten. Bukan kalau bisa, harus Harus konsisten. konsisten. Konsisten itu bisa dalam pengertian jam tayangnya konsisten, tiap hari apa, jam berapa. Bisa dalam pengertian kontennya itu harus spesifik untuk target market siapa, umurnya berapa, tinggalnya di mana, senangnya apa. Itu harus kita ngerti loh. Nah, di YouTube itu adalah ada namanya YouTube Analytics. Ada tools itu namanya YouTube Analytics. Nih, YouTube Analytics. Di sini sebuah informasi tentang profil viewers itu ada. Ya, ada reach. Reach itu dia tuh demografinya tuh dari mana aja, traffic source-nya dari mana. Dia nonton kita tuh dari mana? Dari YouTube. Kalau ini dari YouTube search. Ada yang eksternal tuh dari mana? Ada berdasarkan ini audiensnya, ada gendernya, ada top countries-nya. Ini semua ada di sini. Dari informasi ini kita tahu, oh ternyata yang nonton channel kita ini kebanyakan tinggalnya di sini, umurnya segini. Dari situ kita search, hobinya ini kita search di Google. Apa sih gaya bahasanya mereka, apa sih mereka, kebiasaannya mereka, apa sih apa-apanya gitu. Kita ngerti, begitu kita memahami viewers kita, audiens kita bisa lebih tepat sasaran gitu. Jadi bikin video itu nggak ngasal, kita harus punya alasan untuk siapa video itu dibuat. Tanpa informasi itu, view-nya gitu-gitu aja. Paling yang nonton teman-teman kita aja. colek-colek seru-seru. Iya kan? Ayo view. Nah itu paling berapa sih? Paling 20. Kamu berapa viewermu? Padahal audiens yang mau kita tembak itu
internet misalnya seluruh dunia, misalnya kita pengennya 1000 misalnya, ya kalau mau 1000 ya kita harus benar-benar ngerti gitu. Kita harus promosikan video kita, masuk ke Facebook, masuk ke Instagram, kita tarik traffic dari masing-masing platform itu supaya mereka lihat videonya di YouTube kita, gitu strateginya. YouTube ini adalah media sosial terbesar nomor 2 sekarang ini. Yang pertama Facebook, yang kedua nih YouTube. Nah, jadi supaya kita bisa mendapatkan view yang tinggi, strateginya masuk kita ke Facebook, masuk kita ke Instagram, gitu. Baru kita bisa ningkatin namanya view dan watch hours. Nah, ini watch hours ini tantangan sebetulnya. Seorang content creator di YouTube itu biasanya ngejar, kebanyakan ya ngejar, kalau nggak belum paham itu ngejar subscriber kan. Ayo subscribe channel kita gitu kan. Subscribernya udah misalnya ratusan ribu, tapi yang nonton sedikit. Kenapa? Berarti videonya itu nggak kena dengan subscribernya, nggak nyambung, nggak sesuai. Iya. Untuk viewers. Padahal yang menentukan sharing, menentukan uang itu adalah watch hours. Watch hours. Watch out Berapa lama orang itu menonton video kita. Kan di video itu pasti ada iklan-iklan dong. Jadi kalau misalnya dalam satu video itu ada 2 iklan, apakah video 10 menit ada 2 iklan? Apakah penonton itu nonton 2 iklan itu sampai 10 menit? Atau hanya setengahnya, 3 menit udah enggak, video iklannya nggak ditonton? Ya percuma dong gitu. Jadi ini butuh strategi ya. Membuat konten ini pertama memang harus lakukan riset dulu sebetulnya.